Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi. Hari ini Ibu sudah tahu nama Ibu kan? Nama Ibu Bu Rani. Jadi di sini hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yaitu tes deskripsi. Nah, anak-anak sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu tes deskripsi? Nah, langsung saja di sini Bu Hai akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Jadi, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Jadi, digarisbesarkan yaitu deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Kenapa harus secara rinci? Karena agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan secara langsung objek yang sedang digambarkan penulis. Tidak? Lalu, bagaimana ciri-ciri teks deskripsi? Jadi, di sini ada 4 ciri-ciri teks deskripsi, yaitu yang pertama adalah menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, anak-anak, di sini teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Contohnya, ketika kita berjalan-jalan ke suatu tempat. Nah, contohnya kita lancong ke objek wisata Sangihe. Nah, contoh deskripsinya yaitu seperti ini. Hari ini saya mengunjungi objek wisata Sangihe. Wisata Sangihe terletak di desa Sangihe, Halbian Kemal. Lalu di wisata Sangihe tersebut banyak sekali monyet yang sedang sibuk makan, sibuk bermain dengan kawan-kawannya, dan juga di wisata Sangihe ini kita bisa berfoto-foto dengan monyet-monyet tersebut. Nah, seperti itu contoh teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya, ciri teks deskripsi yaitu melibatkan panca indera. Nah, mengapa deskripsi itu melibatkan panca indera? Di sini panca indera yang kita gunakan yaitu ada penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan juga kecap. Di sana kita akan merasa seolah-olah ketika kita membaca adalah kita yang sedang merasakan apa yang ditulis dalam penulis tersebut. Selanjutnya yaitu memaparkan ciri fisik dan sifat objek. Jadi ketika membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang terjadi dalam teks deskripsi tersebut. Selanjutnya yaitu dalam teks deskripsi ini lebih banyak menggunakan kata sifat atau keadaan. Maksudnya di sini dalam teks deskripsi itu lebih mendominasi bagaimana sifat, bentuk, maupun keadaan suatu objek. Nah, anak-anak, selanjutnya yang Ibu jelaskan yaitu tujuan teks deskripsi. Nah, apa tujuan dari teks deskripsi ini? Yaitu memberi penjelasan yang utuh kepada pembaca supaya mereka dapat memahami apa yang dibicarakan. Jadi di dalam teks deskripsi ini berusaha agar memberikan informasi yang utuh atau lengkap agar pembaca merasa puas ketika membaca suatu teks tersebut dan yang mendapatkan informasi yang secara lengkap dan terperinci. Nah, bagaimana isi teks deskripsi tersebut? Jadi, di dalam teks tersebut penulis akan menambahkan kata-kata yang menarik atau kata kiasan yang bisa membuat kita sebagai pembaca merasa terkesan setelah membaca teks deskripsi yang sudah dikarang oleh penulis. Nah, selanjutnya di sini ada jenis teks deskripsi. Di sini ada 3 teks deskripsi, yaitu yang pertama adalah deskripsi spasial, yang kedua yaitu deskripsi subjektif, dan yang ketiga adalah deskripsi objektif. Nah, anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Jadi di sini Ibu memberikan kalian tugas. Anak-anak bisa lihat pada video di sini. Ibu berikan 5 soal.
Anak-anak kerjakan pada kertas lemburan dengan menuliskan jawabannya saja. Nah, sudah paham? Nah, oke, selanjutnya Ibu hanya ingin sedikit menjelaskan bagaimana sistem kita belajar setiap minggunya. Ibu harapkan anak-anak untuk selalu aktif di dalam percakapan di WhatsApp Group ataupun di Google Classroom, karena itu juga akan menilai keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dan yang ingin Ibu sampaikan juga, anak-anak jika merasa kesulitan atau kurang memahami sesuatu, itu anak-anak bisa didiskusikan di dalam grup WA atau bisa juga japri dengan ibu ya. Jangan merasa malu untuk bertanya. Jika tidak kita bertanya, pasti kita akan susah juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon pada anak-anak kerjakan tugas yang ibu berikan. Jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah terus, karena kita juga masih dalam masa COVID-19. Jadi anak-anak harus tetap jaga kesehatan, dan semoga kita bisa bertemu secara tetap muka secara langsung. Oke, terima kasih.